חומה, העיר אשר בדת יושבת ובליבה חומה. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמערות אשר בסלע, על פי שמשות צורחות, ושוב נרד לים המלח בדרך יריחו, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. אך בבואי היום לשיר לך ולך לקצור דרי, קטונתי מסעיר בניי ומרון המסוררים, כי שמק שורף את הפסטיים כנסיקת זרף, אם אשחק ירושלים אשר כולה זהב. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Jadi, apakah pertanyaan orang Kristen nyolong Torahnya Yahudi? Jadi ini hanya konteks olok-olok di YouTube. Nggak usah digubris pertanyaan seperti ini. Dan nggak usah offended. Nggak perlu tersinggung atas pertanyaan seperti ini. Pertanyaan apakah non-Yahudi harus belajar Torah diperdebatkan dalam Gemara, ini ada yang ekstrim menolak dan ada yang moderat. Nah, sekarang kita membaca satu kitab tradisinya orang Yahudi yang memperdebatkan apakah Goyim itu non-Yahudi seperti saya, seperti Anda semua ini, kita semua non-Yahudi.
apakah boleh belajar Torah? Nah, ada Gemara. Apa itu Gemara? Gemara itu adalah diskusi para rabi, bahkan perdebatan. Perdebatan para rabi, diskusinya para rabi, itu semuanya dicatat dalam kitab Talmud. 2 Jews, 3 opinions. 3 Jews, 5 opinions. Jadi artinya kalau ada catatan mengenai diskusinya para rabi, di situ akan mencatat pendapat yang berbeda-beda. Nah, ini menariknya. Ini keindahan dari cara berpikir orang Yahudi yang nggak sama dengan orang Kristen. Nah, orang Kristen kalau misalnya yang satu mengikuti tafsir A, maka kemudian si orang ini akan cenderung menyesat-nyesatkan yang mengikuti tafsir B. Itu biasanya begitu. Atau membidat-bidatkan tafsir B. Tetapi kalau cara berpikirnya orang Yahudi, contohnya dalam Sanhedrin 59a ini, menarik sekali. Ada sejumlah rabi itu sedang berdebat, ya, mengenai apakah goyim itu boleh belajar Torah. Yang pertama, di sini ayat 2, Sanhedrin 59a ayat 2, menulis demikian. Rabi Yohanan berkata, seorang Yahudi yang melakukan studi Torah layak mendapat hukuman. Hukumannya apa? Hukuman mati. Sebagaimana dinyatakan Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Nah, karena Torah itu untuk orang Israel. Jadi kalau orang goyim mempelajari Torah, maka dia harus dihukum mati. Ini katanya Rabi Yohanan. Ya, karena ini bukan miliknya goyim gitu. Tapi di ayat yang ketiga, seorang goyim yang mempelajari Taurat, ini ada juga masih pendapat yang sama, yang ekstrim seperti itu. Seperti sedang merampasnya dari orang-orang Yahudi. Bahkan seorang goyim yang mempelajari Torah itu seperti orang yang meniduri seorang wanita yang sedang bertunangan. Maka konsekuensinya adalah hukuman mati dengan rajam. Jadi kalau orang goyim belajar Torah, kata Rabi Yohanan, itu dia pantas dihukum mati karena dia seperti tidur dengan istri tetangganya, maka harus dihukum rajam. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Tapi kemudian seorang rabi mengambil pendekatan universalis, mengatakan bahwa karena Torah itu secara objektif itu benar, maka siapapun, jadi artinya goyim, itu boleh mempelajarinya. Benar, Tuhan menyatakan Taurat kepada orang-orang Yahudi. Tetapi bahkan seorang penyembah berhala yang mempelajari Torah dapat memberi manfaat yang besar. Mencapai kesalehan, bahkan berpotensi mencapai tingkat spiritual yang tinggi seperti imam besar. Nah, jadi ada pendapat yang berbeda. Biasanya kita selalu diledek-ledek di dalam debat antar agama di YouTube itu diambilkan Sanhedrin yang bagian ini saja. Tapi yang bagian selanjutnya nggak dibacakan. Terus kita gelagapan bacanya. Padahal di sini dalam setiap gemara akan menuliskan pendapat yang berbeda-beda dari setiap rabi-rabi yang sedang berdebat itu. Jadi di sini dalam ayat 4, Rabi Meir itu secara moderat mengatakan, karena Taurat itu secara objektif benar, maka seorang goyim pun kalau dia belajar Torah secara benar, bahkan dia akan mencapai tingkat spiritual yang tinggi seperti imam besar. Rabi Meir mendukung argumentasinya ayat Alkitab yang menjelaskan pentingnya Taurat, yang dia ambil dalam Imamat 18 ayat 5. Yang dimana di sini tidak membedakan antara orang Yahudi dan non-Yahudi karena Torah ada untuk semua orang. Nah, ini seperti pendapat dari Rabbi Yonatan Sachs tadi, ya, tentang the dignity of difference, bahwa memang kita berbeda, tetapi Torah adalah global konteks yang boleh dipelajari oleh siapa saja, bahkan orang-orang non-Yahudi.
Walaupun para rabi yang lain nggak setuju, mereka berpendapat bahwa Torah itu hanya untuk orang Yahudi, tapi golongan rabi-rabi yang lainnya menyatakan bahwa Torah boleh dibaca oleh non-Yahudi. Jadi di sini Talmud mencoba mendamaikan posisi-posisi yang walaupun kelihatannya itu kontradiksi dengan menyarankan bahwa adalah terpuji bagi Goyim untuk mempelajari 7 hukum Nuh. Apa itu 7 hukum Nuh? Jadi karena memang Taurat itu berisi, kalau diperinci itu ada 613 hukum dan itu adalah hukum bagi orang Yahudi, hukum bagi orang Israel, maka bagi non-Israel itu mereka melakukan ketujuh hukum Nuh yang disebut sebagai Sheva Mitzvot Bene Noah. Saya pernah mengajukan Sheva Mitzvot Bene Noah ini dan kemudian ada golongan dari murid-murid dari yang sana itu mengatakan berita ngawur aja. Sheva Mitzvot Bene Noah itu baru muncul pada abad ke-12 pada zamannya Geonim. Mereka lupa bahwa Torah Shef Alpeh walaupun mungkin dibukukan pada abad 12, baru dibukukan pada abad ke-4 atau abad ke-2, bahkan setelah itu abad ke-12 dan seterusnya, bukan berarti Torah Shef Alpeh itu baru muncul pada zamannya Rambam, bukan ya. Jadi tradisi Yahudi itu sudah ada sejak pembuangan di Babel. Ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel, tradisi lisan itu tetap ada dan seandainya dibukukan kemudian bukan berarti Torah Shef Alpeh itu baru ada kemudian, bahkan ada yang mengatakan tulisan-tulisan dari Talmud itu baru muncul kemudian, bahkan Kristen itu lebih tua. Enggak lah ya. Kita harus secara jujur untuk menyadari bahwa kekristenan itu lahir dari rahim Judaism. Enggak usah pakai didinai itu ya. Nah, Rambam misalnya berpendapat bahwa diperbolehkan mengajarkan Torah. Ya, Anda tahu Rambam. Rambam ini adalah Moshe ben Maimun, Rabbi Moshe ben Maimun atau Maimonides. Diperbolehkan mengajarkan Torah kepada orang-orang Kristen dan yang lainnya. Nah, juga meluaskan ini kepada Muslim. Rambam adalah seorang raksasa Torah yang dimana dia tidak menganggap bahwa ini eksklusif harus dipelajari orang Yahudi saja, tetapi sama seperti pendapat dari Rabbi Jonathan Sacks tadi, Torah adalah global konteks. Jadi ada Rambam, ada Rabbi Meir, ada Rabbi Jonathan Sacks mengatakan Torah adalah global konteks. Kemudian ada banyak cendekiawan yang menarik perhatian luas antara orang-orang Kristen tentang asal-usul keyahudian Yesus Kristus. Dan memang ketika Tuhan Yesus itu ditanya, Yesus menjawab secara posisinya sebagai seorang rabi Yahudi. Ketika dia ditanya, hukum manakah yang paling utama? Rabi Yeshua HaMashiach itu mengatakan demikian, dia mengutip Torah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan ini semuanya dikutipnya dari mana? Ulangan 6 ayat 4-5 dan Imamat 19 ayat 18 yang itu merupakan rangkuman dari Torah yang kemudian direformulasikan ulang di dalam perjanjian baru dan kita menyebutnya sebagai hukum kasih. Tetapi basicnya mana? Basicnya di Torah. Dan ini ada di dalam buku The Great Partnership. Dia adalah Rabi Yahudi, dia seorang Judaism, seorang chief Rabi, tetapi perhatikan kalau dia nulis tentang perjanjian baru ini keren banget ya. Dia mengatakan Yesus itu seorang Yahudi, dia hidup di tanah Israel, utamanya di Galilea. Dia berbicara sebagai orang Yahudi. Dia membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Semua kata-katanya itu adalah kata-kata yang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi. Dan ini juga seperti yang ditulis oleh Matt Rosenberg yang mengatakan bahwa Jesus never said anything new. Persis seperti juga yang dikatakan oleh Rabbi Jonathan Sacks ini. Bahwa Yesus diakui keyahudiannya.
Jadi kalau pengajaran-pengajaran Yesus itu berdasarkan atau mengambil sari dari Torah itu, pantaskah ada suatu pertanyaan, apakah Kristen nyolong Torahnya orang Yahudi? Seorang profesor yaitu John Digar, dia mengatakan kekristenan bagaikan anak durhaka yang tidak mau mengakui orang tuanya, padahal akar kekristenan adalah Judaism. Tanpa Judaism, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Judaism, hal ini adalah penyimpangan sejarah yang ironis. Kenapa? Karena kekristenan itu hukum-hukum yang ada di situ diambil oleh Yesus Kristus dari Torah. Tidak akan pernah lepas dari Torah. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan hal yang baru bagi orang-orang Israel. Jesus never said anything new. Asalnya dari Torah. Karena Torah itu berasal dari dirinya sendiri. Yesus adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu datang ke bumi. Dan Sang Firman itu adalah empunya Torah itu. Jadi itulah yang tadi sudah kita pelajari dalam Sanhedrin 59a. Satu contoh bahwa kalaupun ada bagian rabi yang mengatakan bahwa nggak boleh goyim itu membaca Torah, tapi ada juga bagian rabi yang mengatakan bahwa Torah itu adalah global konteks, boleh dibaca siapa saja. Dan bahkan orang yang memahami itu, dia akan setingkat dengan pemahamannya imam besar. Dan pemikiran cara itu disebut dengan shiv'im panim la Torah. Orang boleh berpendapat apa saja tentang Torah asalkan dia memiliki argumentasi yang kuat. Jadi penafsiran yang berbeda-beda bagi orang Yahudi itu biasa, ya. Dan itu ditulis dalam Talmud Yahudi. Jadi kalau misalnya dalam debat antar agama kemudian kita dikata-kata, nggak boleh baca kitab Torah karena itu seperti nidurin istri temennya gitu. Nah ini dia artinya hanya mengambil sebagian. Dia nggak membaca secara keseluruhan yang tertulis dalam Sanhedrin 59a. Terus kemudian buat ledek-ledekan. Padahal di sini, di kitab yang sama, Rabi Meir mengatakan bahwa seorang non-Yahudi boleh mempelajari Torah. Karena Torah adalah global konteks. Dan itu adalah cara bagaimana Judaism itu berpikir secara luas. Dan secara lentur menerima perbedaan pendapat dan perbedaan penafsiran yang disebut dengan shiv'im panim la Torah. Saya pernah dibully oleh YouTuber kalangan reform, ya. Enggak ada itu. Itu 70 wajah Torah. Perbedaan tafsir itu biasa. Bahkan tafsir kita antara orang Kristen karismatik dengan Kristen Protestan, dengan Kristen Katolik itu bisa beda-beda. Dan itu nggak usah pakai saling olok dan saling membodoh-bodohkan. Karena ada satu teladan yang diberikan oleh ibu kita, yaitu Judaism, ada shiv'im panim la Torah, 70 wajah Torah, bahwa kita pun harus lentur dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pandangan. Nah, di sini ada dalam bukunya Rabbi Sachs, buku yang terakhir sebelum kematiannya, dalam Morality. Dia mengatakan argument for the sake of heaven. Eso hi makaloket shehi leshem shamaim, shu mekaloket hilel fi shamaim, fi sheina leshem shamaim, so mekaloket kora fekol adato. Jadi argumentasi yang bagaimana yang demi surga adalah argumentasi antara murid-murid Beit Shammai dan Beit Hillel, yang dimana mereka berdebat tapi untuk kepentingan surgawi. Kita boleh berdebat, kita boleh berbeda pendapat, tapi nggak usah membodoh-bodohkan. Nah, kalau yang satu debat yang tidak demi surga adalah seperti perdebatan antara Bani Korah dan pengikutnya yang memperdebatkan dari keputusan-keputusan Musa.
Pada zamannya Yesus, murid-murid dari Beit Hillel dan Beit Shammai itu sering berdebat. Demikian pula yang ada di Perjanjian Baru. Kalau Yesus Kristus itu sedang bertanya jawab dengan rabi-rabi Yahudi atau orang-orang Farisi, ini adalah yang namanya argument for the sake of heaven. Perbedaan pandangan atau kesalahpahaman yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kemudian diluruskan oleh Yesus, ini adalah suatu budaya yang sudah terjadi sejak pada mulanya, yang dimana murid-murid dari Beit Midrash itu selalu berdebat, selalu berdiskusi, bahkan berdebat secara keras pun nggak apa-apa, karena perdebatannya itu demi surga. Nah, kita pun boleh berdebat, ya, tetapi kita harus mengingat berdebat dengan kasih, nggak usah saling maki atau saling membodoh-bodohkan atau membidat-bidatkan. Jadi argumen kita adalah argument for the sake of heaven. Seperti yang ditulis dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Barsel ve varsel, yachat ve ish yachat. Benei Re'ehu. Torah, kita sudah mengetahui bahwa Torah itu bagi Israel, termasuk Perjanjian Baru pun mengatakan Torah itu untuk Israel sebagai hukum sipil. Dan bagi orang Kristen itu adalah dasar dari olah pikir kita, dasar dari pemahaman kita tentang Allah, kenapa Yesus harus datang. Makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru seperti yang ditulis dalam Ibrani 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Oleh karena itu ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Detail hukum Taurat memang tidak dilaksanakan dalam iman Kristiani. Begitupun masih ada aliran yang melaksanakan perintah Torah secara sebagian saja. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melakukan Torah itu nggak boleh diambil yang enak-enak aja. Kalau kita melakukan Torah, Anda harus konsisten. 613, nggak boleh kurang. Nah, sedangkan hukum Kristus cuma 2. Jadi Anda mau jadi Kristen Taurat atau Kristen hukum Yesus? Kita harus konsisten. Torah sebagai dasar dari iman, tetapi hukum-hukumnya bukan bagi orang Kristen. Bukan hukum sipil bagi orang Kristen. Itu adalah hukum bagi orang Israel. Dan 613 mitzvot ini adalah perincian hukum Taurat yang oleh Rambam itu diperincikan. Dan semuanya diambil dari kitab Torah. Tentang Allah, tentang Torah, dan banyak sekali aturan-aturan yang ditulis dalam kitab Torah itu yang kita pelajari oleh orang Kristen. Wajib dipelajari, tetapi bukan hukum yang harus dilaksanakan oleh orang Kristen. Nah, misalnya gini, ada yang mengatakan, kalau hukum Torah itu batal, apakah kalau hukum Taurat itu mengatakan jangan berzina, kemudian di perjanjian baru boleh berzina? Bukan. Ya. Hukum kasih adalah hukum yang merangkum semua kitab Torah. Kalau di perjanjian baru tidak mengatakan jangan berzina, tetapi Anda tidak akan berzina karena Anda mengasihi sesama. Itu adalah istri tetanggamu. Jangan kamu pakai. Harta tetanggamu jangan kamu curi, walaupun di perjanjian lama itu ada jangan mencuri, tetapi di perjanjian baru peraturan itu tidak berlaku lagi. Bukan berarti kita boleh mencuri, karena dengan mengasihi sesama Anda tidak akan mencuri milik sesamamu atas nama kasih. Dengan hukum kasih Anda sebenarnya sudah melakukan apa yang dilarang atau disuruh di dalam kitab Torah itu. Jadi dengan batalnya hukum Taurat itu bukan berarti kita menjadi tanpa hukum. Hukum Kristus itu justru merasuk kepada sumbernya. Anda tidak akan mencuri, Anda tidak akan
berzina, Anda tidak akan korupsi, Anda tidak akan membunuh. Karena apa? Pengamalan hukum kedua dari Kristus yaitu apa? Mengasihi sesama. Bahkan 10 firman ini adalah bagian dari 613 mitzvot. Dan semuanya ini secara perincian bukan untuk hukumnya orang Kristen. Hukum orang Kristen cukup 2 saja. Dengan melakukan hukum kasih, Anda sudah melakukan semua dari hukum ini. Nah, jadi prinsip hukum Taurat itu dilaksanakan dalam iman Kristiani. Hal ini disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, perhatikan, sang empunya hukum ini mengatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dan ada banyak teladan-teladan kasih yang Tuhan memberikan kepada kita, dan itu sebenarnya pelaksanaan yang jauh lebih hakiki daripada 613 hukum itu. Dan ketika orang-orang Farisi mengatakan, di manakah hukum yang pertama? Yesus nggak akan lepas dari kitab Torah itu. Kasihilah Allahmu sebagai hukum yang pertama, kasihlah sesamamu sebagai hukum yang kedua, dan konklusinya Yesus mengatakan demikian dalam Matius 22 ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus merangkum Taurat menjadi 2 poin yang sederhana. Pelaksanaan kasih sudah mencerminkan seluruh hukum Taurat. Matius pasal 22 ayat 40. Jadi di sini, kenapa Tuhan Yesus ujuk-ujuk ya? Matius 11 ayat 28 itu mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, uli di sini pikulan. Bagi orang Yahudi, apa yang dimaksud dengan pikulan itu? Pikulan itu adalah hukum. Jadi di sini kata lain dari hukum. Hukum yang dipikul sebagai suatu kewajiban. Nah, hukumnya orang Yahudi itu 613. Bukan cuma 613 saja, masih ada apa? Syiak Torah. Hukum tambah-tambahan yang ditambah-tambahkan oleh para rabi. 613, jadi tambah-tambahan para rabi itu bisa sampai ribuan. Artinya orang-orang Yahudi itu harus melaksanakan ribuan dari hukum Taurat dan hukum-hukum tambahan yang diajarkan oleh para rabi. Nah, artinya apa? Mikulnya berat dong. Karena mikulnya berat, maka Yesus melihat itu suatu pikulan yang membuat letih lesu. Supaya jangan letih lesu dan berbeban berat, maka Yesus memberikan kelegaan kepada kita, yaitu dengan memikulkan hukumnya yang baru. Apa itu? Yang ditulis dalam Matius 22 ayat 38 sampai 40 tadi. Tentang hukum kasih yang ringan. Jadi nggak usah pakai detail. Kalau Anda mengasihi, Anda tidak akan merugikan sesama Anda. Cukup, itu cukup. Jadi inilah kuk yang dipasangkan oleh Yesus Kristus. Kuk itu apa? Pikulan yang biasanya ditaruh di lehernya ternak. Supaya dia bisa disetir nurut. Disetir ke kanan, ke kiri, supaya dia jangan menjadi liar. Demikian juga manusia. Manusia harus memikul kuk seperti lembu di sini, supaya dia jangan menjadi liar. Dan kuk itu menjadi pengarahan bagi dirinya. Kuk yang dipasangkan oleh Yesus cukup kasih saja, yang berdasarkan dari sarinya hukum Torah. Jadi Yesus ketika mengajarkan hukum kasihnya, berdasarkan dari Torah. Dan Torah adalah sebuah global konteks yang bisa dipelajari siapa saja. Tuhan Yesus mengatakan, kuk yang kupasang itu enak. Kenapa enak? Karena cuma 2.
bukan ribuan, dan bebanku pun menjadi ringan. Jadi beban yang diberikan oleh Yesus itu adalah ringan karena dia masuk ke spiritualnya dan arti hakikinya. Jadi hukum Taurat ada 613, masih ada tambah-tambahan lagi, bisa ribuan. Hukum Kristus hanya 2 mitzvot saja. Dan cooknya itu easy. Tadi dikatakan oleh Rabbi Meir bahwa memang perincian hukum Taurat itu tidak dilaksanakan oleh goyim. Tapi orang-orang asing itu melaksanakan Sva mitzvot Bnei Noah. Ini ada di dalam buku saya, dalam Parashat Noah. Ya. 7 hukum Nuh ini apa saja? Nanti Anda bisa membacanya dalam Kejadian pasal 9. Nah ini nggak usah dipelajari malam ini karena ini detail sekali. Yang pasti di sini, golongan para rabi Yahudi itu ada yang ekstrim, ada juga yang moderat. Yang membolehkan orang-orang lain di luar orang-orang Israel untuk mempelajari Torah. Dan di dalam Kejadian pasal 9 ini ada dasar dari 7 hukum Nuh. Mungkin kapan-kapan nanti karena saya janjinya sama Pak Jenderal ini saya hanya mengajar tematik ya. Nanti kita akan belajar mengenai 7 hukum Nuh ini karena untuk mengantisipasi kalau Anda diledek-ledek lagi oleh siapa itu? Para polemikus-polemikus yang katanya orang Yahudi gitu kan. Kan ada Judaism di ini apa YouTube itu kan yang lucu-lucu itu. Malah lebih Yahudi dari orang Ya, Yahudi. makanya kan yang Yahudi ortodok aja nggak begitu amat gitu kan. Nah, nanti kapan-kapan kita akan belajar mengenai 7 hukum Nuh ini, Pak Eri ya. Baik, Tapi malam baik. ini detailnya nggak akan saya bicarakan karena ini detail banget ya. Jadi ini saya hanya memberikan introduksinya kepada Anda. Jadi hukum Torah itu memang hanya untuk orang Israel. Dan kita sebagai orang Kristen mempelajari filsafatnya. Sebagai hukum sipil dilaksanakan oleh orang Yahudi. Dan Noahide Law ini adalah sebagai minority law bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi ada sarinya di sini. Oke, ini saya skip saja karena ini detail banget. Nah, sekarang kita tahu. Ya. Torah milik siapakah? Apakah Kristen nyolong Torahnya orang Yahudi? Ini cuman omongannya Yahudi jadi-jadian di YouTube itu saja. Berarti dia tidak mempelajari Torah secara benar dan tidak membaca Talmud secara benar. Karena Talmud pun nggak segitu-gitu amat juga mengenai batasan-batasannya.
נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. אך בבואי היום לשיר לך ולהחליק סור taring, katonti misir banai umaron ham sorerin, kishemek soref het hafstaim kinesikat saraf, im eksachek Yerushalayim asher kula zahab. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך